Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh adda ala ridwani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Asyidikiyah, yakni Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Adi Nur Syaha LCMPD, mata'anallahu hifdzil hayati, amin. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Asyidikiyah, yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Mata'anallahu hifdzil hayati, amin. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Asyidikiyah yang sama-sama mencari ilmu dan barokah guru. Semoga ilmu kita bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling utama dan harus diutamakan adalah memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala hadis, hadis ala qadim. Apapun itu pujiannya, segala hakikatnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada paduka alam, suri teladan sepanjang zaman, yakni baginda mulia Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Seraya dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu beristiqomah bersalawat kepadanya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Asyidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yatim adalah anak yang mulia. Kenapa anak yatim begitu mulia? Karena anak yatim adalah anak kecintaan baginda Nabi SAW. Kenapa Nabi begitu cinta kepada anak yatim? Karena ketika baginda Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, beliau telah ditinggalkan oleh ayahandanya. Beliau telah ditinggalkan oleh ayahandanya dalam kandungan ibunya berusia 4 bulan. Dan ini pun pernah dilantunkan pada sebuah sholawat. 4 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Oleh karena itulah ketika baginda Nabi telah dewasa, beliau mengerti bagaimana perasaan sedihnya sebagai seorang anak yatim. Maka jika kita mencintai anak yatim, maka pada hakikatnya cinta kita akan tembus kepada Rasulullah SAW. Ana waqafil yatimi fil jannati hakadha wa qala bisbahi sababatil wal wusta. Kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagikan ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagi siapa orang yang menanggung anak yatim, merawat anak yatim, mencintai anak yatim, maka kelak beliau akan masuk ke surga bersama dengan baginda Nabi SAW. Teman-teman Asyidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini masih beruntung memiliki orang tua yang lengkap, masih beruntung memiliki ayah dan ibu. Lalu bagaimana perasaan seorang anak yatim yang telah ditinggalkan oleh ayahndanya? Ia masih butuh dengan bimbingan seorang ayah, masih butuh dengan kasih sayang seorang ayah, masih butuh dengan ketegasan seorang ayah. Maka ketika anak yatim menangis dan air matanya jatuh ke muka bumi ini, maka terguncang arsy. Sebagaimana dalam kitab Wasiyatul Mustafa karya Syekh Abdullah Asy-Syarani menerangkan bahwa Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam wasiatnya, ya Ali, idza baqal yatimu ihtadzal arsy. Wahai Ali, jika anak yatim menangis, maka terguncang arsy. Teman-teman Asyidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kita harus perhatian dan peduli terhadap anak yatim. Lalu apa manfaat kita dari mencintai anak yatim? Kita mencintai anak yatim akan mendapatkan banyak manfaat dan fadilah-fadilahnya. Salah satunya adalah yang pertama, peduli terhadap anak yatim akan melembutkan hati yang keras. Sebagaimana dalam sabda baginda Nabi SAW, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu semuanya akan terpenuhi? Kasihilah anak yatim, usaplah mukanya dan berikanlah makan dari makananmu.
niscaya Allah akan memberikan seluruh kebutuhanmu dan akan melunakkan hatimu yang keras itu. Yang kedua, peduli terhadap anak yatim akan terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu khalaqtu bil haq." Demi Allah yang mengutusku dengan hak. Allah tidak akan menyiksa seseorang yang menanggung anak yatim, yang mencintai keyatimannya dan mencintai kelemahannya. Yang ketiga, peduli terhadap anak yatim akan dijaminkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai anak yatim, menanggung anak yatim, merawat anak yatim, maka kelak ia akan dijaminkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali ia memiliki dosa yang tidak bisa diampuni. Teman-teman, Asyidah Kefi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi manfaat dan fadilah dari mencintai anak yatim. Saat inilah kita harus mencintai anak yatim, perhatian kepada anak yatim, peduli terhadap yatim. Jangan sekali-sekalinya menghina, mencaci, apalagi menzalimi. Na'udzubillahi min zalik. Apabila kita melakukan hal itu, demi Allah dan Rasulnya akan murka kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita mencintai anak yatim, maka insya Allah dan Rasulnya akan cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah dan umatnya baginda Nabi SAW adalah salah satu orang yang mencintai anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.